Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan melaksanakan pembahasan pembelajaran mendalam yang ujung-ujungnya nanti bagaimana cara kita bisa mengaplikasikannya di kelas. Jadi itu kesimpulannya ya Bapak Ibu. Jadi apa itu pendekatan pembelajaran mendalam dan bagaimana kita mengimbaskannya di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama kita minta kepada Bu Arina untuk mensosialisasikan apa yang telah kami dapatkan dari pelatihan. Kepada Ibu Arina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan pengimbasan pembelajaran mendalam UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan yang berlangsung pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Dan hari ini kami melakukan pengimbasan di mana pembelajaran mendalam ya. Kita semua mungkin pada awal-awal mengenal deep learning ya, kita mengenal bahasa Inggris terlebih dahulu. Tetapi Bapak Menteri kita tetap menggunakan bahasa Indonesia ya, pembelajaran mendalam. Di mana dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang memang kita tekankan dalam proses pembelajaran kita, yaitu yang pertama memuliakan. Kemudian yang kedua 8 dimensi profil lulusan atau 8 DPL. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran mendalam yang akan kita terapkan nantinya sebagai guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian ada 3 pengalaman belajar dan 4 kerangka pembelajaran. Inilah poin-poin penting, walaupun modulnya kemarin ada 7 modul kita ya. Ada 7 modul, kemudian kami ambil 5 poin ini yang akan kita terapkan dan kita dalami bersama. Karena yang pertama memuliakan. Memuliakan nanti ada membangun karakter, menghargai proses. Kemudian ada saling menghargai di mana kita berinteraksi nanti di dalam kelas, ada murid dengan murid, murid dengan guru, kemudian guru dengan guru. Ini untuk yang lapisan pertamanya dulu ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Iti. Kemudian ada 8 dimensi profil lulusan. 8 DPL ini di mana yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Kemudian yang ketiga, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi. Kemudian PP kita, sebenarnya kita masih tetap menggunakan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan yang akan kita muat dalam RPP tersebut, yang terdiri atau mencakup dari 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu ada berkesadaran, kemudian bermakna, dan menggembirakan. Nanti ada 3 pengalaman belajar yang akan kita masukkan ke dalam RPP kita, yaitu ada identifikasi, kemudian ada desain pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, dan ada asesmen. Nanti kita akan lihat bersama-sama poinnya ya Bu Siska, dan juga contoh RPP yang kami buat. Nah, itu beberapa poin yang disampaikan tentang atau terkait pembelajaran mendalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita mungkin bahas dulu pembelajaran mendalam itu apa sih? Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tapi hanya suatu pendekatan yang mana saat pelaksanaannya ada kegiatan saling memuliakan, sehingga menekankan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mengandung prinsip pembelajarannya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Semua itu bisa kita lakukan dalam 4 olah, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Namun Bapak Ibu, sebenarnya sebelum kita menerapkan pembelajaran mendalam, terlebih dahulu kita melakukan pola pikir bertumbuh yang biasanya mungkin dimulai dulu dari diri kita sendiri Bapak Ibu, baru kita terapkan kepada murid kita.
Pola pikir bertumbuh ini adalah peningkatan dari pola pikir yang sebelumnya tetap menjadi bertumbuh. Mengapa? Karena dalam pola pikir bertumbuh ini, kita berharap saat murid kita menghadapi tantangan, dia akan menerima. Kalau dia hanya pola pikirnya tetap saja, kalau ada tantangan, murid kita akan menghindarinya. Makanya pola pikir ini sangat baik kita tumbuhkan. Selanjutnya, kalau pada pola pikir bertumbuh, saat mereka ada rintangan, mereka akan menyerah kalau tetap ya. Kalau dia bertumbuh, dia akan bertahan. Lalu kalau ada peluang atau usaha, anak murid kita tidak anggap lagi yang mubazir kita lakukan, tapi dianggap ini peluang kita untuk lebih maju. Apalagi nanti kalau ada kritikan, murid kita akan menganggap itu informasi, bukan sebagai serangan. Nanti hasil akhirnya saat ada mendapat kesuksesan teman-temannya, dia tidak akan menganggap lagi itu sebagai ancaman, tapi sebagai inspirasi atau motivasinya untuk lebih meningkat lagi proses pembelajarannya. Pembelajaran mendalam ini awalnya adalah dengan memuliakan, di mana setiap komponen yang terlibat harus saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan. Diawali saling memuliakan antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru. Untuk awal dari pembelajaran mendalam ini, capaiannya adalah 8 profil lulusan. Dalam pembelajaran mendalam juga ada 3 prinsip pembelajaran, yaitunya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran. Mengapa prinsip pembelajaran itu penting? Karena prinsip pembelajaran merupakan landasan yang memastikan proses pembelajaran yang kita hadirkan kepada murid kita di dalam kelas berjalan secara efektif. Khusus dalam pembelajaran mendalam ini, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada 3 prinsipnya. Pertama, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Dan yang ketiga, menggembirakan. Untuk yang berkesadaran, bisa kita lihat penerapannya seperti memastikan kenyamanan murid-murid kita dalam belajar. Yang kedua, memastikan fokus dan konsentrasi dan perhatian murid-murid hanya ada saat itu saja. Jadi saat mereka mengalami proses pembelajaran, mereka benar-benar fokus, konsentrasi, dan perhatian mereka hanya tertuju pada pembelajaran saja. Lalu, kesadaran tentang proses berpikir mereka. Dan kita dalam proses pembelajaran juga memberi kesempatan kepada murid kita untuk menentukan pilihan dan alasan mereka memilih pilihan tersebut. Selanjutnya, untuk penerapan berkesadarannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Jadi tidak hanya kita yang memotivasi, juga ada motivasi intrinsik dari dalam murid tersebut yang memastikan strategi mereka belajar seperti ini, yang biasanya mungkin hanya guru saja. Selanjutnya, untuk penerapannya, keterbukaan terhadap perspektif baru dan rasa keingintahuan mereka terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Prinsip selanjutnya, penerapan prinsip pembelajaran mendalam, khususnya yang bermakna. Di sini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu di ruangan ini sudah melaksanakannya, tapi mungkin namanya saja yang belum ditetapkan. Yaitunya kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Itu yang bermakna pertama kali. Lalu, keterlibatan murid kita dalam memecahkan masalah yang ada di kehidupan nyata. Selanjutnya, untuk penerapan prinsip bermakna, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Lanjut, kebermanfaatan dari pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Selanjutnya, keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya.
Karena di pembelajaran mendalam ini ada istilahnya lintas mata pelajaran. Selanjutnya tentu saja pembelajar sepanjang hayat. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang ketiga, yaitunya menggembirakan. Seperti awal kita pernah lokakarya dengan Ibu Siska, beliau sudah menyampaikan kalau menggembirakan ini tidak terbatas hanya ice breaking saja. Tapi bentuk penerapannya bisa dengan lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, serta rasa ingin tahu siswa yang tinggi. Pembelajaran yang menginspirasi, serta tantangan yang memotivasi. Dan tercapainya keberhasilan belajar atau istilahnya aha momennya. Lalu memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan berkembang atas waktunya. Bapak Ibu, tadi sudah diulas oleh Bu Arin, ada yang namanya 8 DPL ya, 8 dimensi profil lulusan. Kalau waktu di kurikulum Merdeka yang kita ada P5-nya itu profil pelajar Pancasila atau Propela ya. Yang sekarang itu ditambah kalau tidak salah kesehatan dengan komunikasi. Jadi tujuan kita setelah anak tamat dari SMP, mereka bisa mencapai 8 DPL tadi. Keimanannya ada, kemandiriannya ada, berpikir kritisnya ada. Jadi itu tujuan dari 8 DPL tadi ya Bapak Ibu. Terus untuk prinsip pembelajaran, dia ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, 3 prinsip ini nanti kita bawa di pengalaman belajar ya Bapak Ibu. Pengalaman belajar itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi ketiga prinsip tadi kita nampakkan pada saat pengalaman belajar tadi Bapak Ibu. Di memahami bagaimana caranya ada yang namanya berkesadaran, ada yang namanya bermakna, dan menggembirakan. Kita pembelajaran atau kita mungkin lebih mengenal selama ini modul atau RPP. Di sana ada 4 komponen minimum, yaitu identifikasi. Di identifikasi itu minimal ada yang 8 DPL tadi ya Bapak Ibu. Tergambar di sana, misalnya pada satu TP itu, Bapak Ibu ingin mencapai DPL yang seperti apa? Maksimumnya Bapak Ibu 3, jangan lebih ya Bapak Ibu. Jadi satu TP itu maksimum 3 DPL, misalnya komunikasi, bernalar kritis, atau kolaborasi. Jadi jangan sampai lebih dari 3. Karena kalau lebih dari 3, kita juga yang akan susah Bapak Ibu pada saat pengaplikasian. Terus di desain pembelajaran, tujuan pembelajaran, lalu praktik pedagogis ya Bapak Ibu. Praktik pedagogis itu yang tergambar nanti apa pendekatan yang Bapak Ibu gunakan. Apakah itu PJBL? Ini kita kenal di K13 ya. PBL, Inquiry, Discovery. Jadi itu yang di praktik pedagogis. Untuk kemitraan pembelajaran, kemitraan di sini kita tidak hanya dituntut untuk bermitra dengan eksternal ya Bapak Ibu. Maksudnya tidak harus ada kemitraan di luar sekolah. Bisa saja kita bermitra dengan anak, atau bermitra dengan guru yang teman sejawat, atau dengan lintas mapel tadi ya Bapak Ibu. Di pengalaman belajar itu nanti tetap sama, ada pembuka, terus ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti inilah kita pakai pengalaman belajar tadi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terus Bapak Ibu, di kegiatan inti ini mungkin saya pernah bertanya waktu pelatihan kemarin, apakah 3 pengalaman belajar ini harus nampak pada saat 1 kali pertemuan seperti itu. Jadi yang 3 pengalaman belajar ini kita dituntut pada saat ketercapaian pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya ini, Bapak Ibu ada 1 TP, mungkin 1 TP itu pertemuannya 2 kali atau 3 kali. Nah, jadi di pertemuan yang sampai 3 kali itu Bapak Ibu bisa misalnya di pertemuan 1 memahami saja dulu, atau pertemuan 2 mengaplikasi saja dulu, atau di pertemuan 3 ulang lagi.
memahami, mengaplikasi dengan merefleksi. Jadi tidak harus satu kali pertemuan itu harus selesai ketiga-tiganya ya Bapak Ibu. Karena itu tergantung tujuan kita. Kita yang paling tahu apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Terus ada asesmen Bapak Ibu. Asesmen itu ada dua, ada formatif, ada sumatif. Mungkin kita sudah tahu semuanya ya. Di kurikulum Merdeka yang lama juga itu yang kita pakai. Cuma di asesmen formatif itu ada yang as learning, ada yang for learning. Kalau as learning, Bapak Ibu ingin melihat bagaimana kemampuan anak sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Misalnya saya di bahasa Inggris, saya ingin mengajarkan deskripsi. Atau di bahasa Indonesia sama ya, deskripsi ya Bu Dopa. Atau descriptive text. Berarti saya ingin melihat kemampuan anak bagaimana dengan kosakatanya, apakah mereka paham apa itu teks deskripsi. Itu gunanya apa Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu laksanakan assessment as learning, jadi Bapak Ibu tahu kemampuan anak mungkin 10% sudah mampu, 20% belum mampu, atau 30% memang masih kosong. Jadi di sana Bapak Ibu masih bisa menerapkan yang namanya diferensiasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi itu masih bisa dipakai, tidak dihilangkan sama sekali. Jadi itu guna assessment as learning. Yang for learning selama proses, di sanalah kita melihat apakah yang kita sampaikan ke anak itu tercapai atau tidak Bapak Ibu. Jadi bukan untuk menyimpulkan kemampuan anak, cuma melihat ketercapaian selama kita melakukan proses. Nah, yang terakhir sumatif atau lebih kita kenal dengan assessment of learning. Nah, ini biasanya ya Bapak Ibu kita laksanakan pada saat penilaian harian atau PH atau di sumatif akhir ya. Karena kita di SMP 3 tidak ada lagi sumatif tengah semester. Sebenarnya ya Bapak Ibu, untuk sumatif ini kalau seandainya Bapak Ibu menganggap ya, selama proses pembelajaran anak ini sudah tuntas, Bapak Ibu boleh tidak melaksanakan sumatif akhir semester. Jadi tidak diwajibkan harus ada sumatif akhir semester. Kalau kemarin itu contohnya, fasilitatornya itu Bapak tersebut mengajar di SMK ya Bapak Ibu. Itu kan langsung, itu aplikatif. Jadi kalau menurut guru-guru di SMK, ada satu anak ini misalnya, semua pembelajaran sudah bisa dilaksanakannya, sudah bisa diaplikasikan, berarti kan sudah ada nilai itu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh meminta anak ini tidak ikut ujian. Jadi sebenarnya assessment of learning atau sumatif ini diperlukan kalau memang kita belum mendapatkan kesimpulan dari ketercapaian siswa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya seperti pembelajaran TIK, olahraga itu bisa itu. Kalau rasanya menurut guru PJOK atau TIK, materi yang disampaikan itu sudah tercapai oleh beberapa orang anak, anak tersebut sebenarnya boleh tidak ikut ujian sumatif tertulis. Nah, jadi itu kira-kira ya Bapak Ibu materi yang sudah kami dapatkan. Untuk contoh pembelajarannya, untuk RPP-nya, mungkin yang sudah disampaikan tadi, kalau di berkesadaran itu, bagaimana cara kita bisa membuat anak nyaman ketika di dalam kelas. Terus yang bermakna tadi, bagaimana kita mengaitkan pembelajaran kita dengan permasalahan kontekstual yang ada di harian anak tersebut. Lalu menggembirakan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang ya Bapak Ibu. Jadi itu yang 3 prinsip tadi. Kalau pengalaman belajar dia masih sama, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di merefleksi ini, kalau pemahaman saya pribadi ya Bapak Ibu, itu hampir sama dengan kegiatan di K13. Ada yang dulu kalau tidak salah, ada yang penilaian teman sejawat, lalu penilaian guru dengan murid, murid menilai bagaimana proses yang dilaksanakan oleh guru. Nah, itu yang merefleksi. Jadi sebenarnya sama, mungkin cuma ada berapa nama yang dirubah atau sebenarnya sama dan sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh.
Seandainya nanti tidak terjawab oleh kami, akan kami bawa ke pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan atau sudah pas? Atau ada komentar? Pas Bapak Ibu? Baik. Demikianlah Bapak Ibu pengibasan kita pada hari ini. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru setelah kegiatan ini, kita bisa berkoordinasi dan berbagi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Kami dari pihak pengimbas ya, Bu Arina, Bu Sri dan saya Siska, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.